Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Namanya Gibran. Ia berasal dari Surakarta, dan sebelum menjejakkan kaki di Cina, ia hanya tahu Hangzhou dari foto-foto di internet, pepohonan plum yang menguning di musim gugur, dan danau yang membeku di musim dingin. Tapi musim dingin yang ini datang lebih awal, dan angin dari sungai Qiantang mengiris wajahnya seperti belati tipis. Ia datang bukan untuk liburan, juga bukan untuk studi. Ia datang karena sebuah panggilan telepon dari seorang pria bermargali yang suaranya dalam dan dingin seperti ruang kosong. 150 juta rupiah. 6 bulan. Rawat anak saya. Dia lumpuh. Tidak butuh gelar. Hanya butuh kesabaran. Kamu bisa? Gibran tidak menjawab saat itu juga. Tapi seminggu kemudian, ia naik pesawat, mengemas sedikit baju, dan membawa kamus Mandarin Inggris yang sudah usang di pinggir-pinggirnya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sabar, tapi ia tahu bahwa uang itu bisa mengubah segalanya di rumah. Untuk ibu, untuk adik, untuk impian kecilnya membuka bengkel motor. Ketika ia tiba, hujan salju pertama turun. Ia berdiri di depan rumah bergaya Tionghoa klasik, gerbang kayu besar dengan lambang keluarga Li di tengahnya. Ada lentera merah yang tidak menyala tergantung diam. Dia mengetuk. Yang membuka pintu adalah seorang wanita tua berwajah datar. Kamu Gibran? Iya. Saya dari Indonesia. Wanita itu menyingkir tanpa senyum. Ia hanya menunjuk ke lantai atas. Kamar kedua dari ujung. Dia sudah menunggumu. Kamar itu hangat, dengan jendela besar menghadap taman. Di sana, di kursi roda yang diparkir di dekat meja kayu, duduk seorang perempuan muda. Kulitnya pucat seperti lilin, rambutnya panjang dan hitam, dan matanya kosong. Namaku Li Mei, katanya. Gibran menunduk sopan. Saya Gibran. Saya akan merawat Anda. Ayahku membayarmu? Gibran mengangguk. Bagus, katanya, lalu memutar kursi rodanya menghadap jendela. Maka jangan berharap aku akan bersikap manis. Ia tak berbicara lagi selama 3 hari pertama. Gibran memandikannya, menyuapinya, membersihkan sisa-sisa makan malam dari selimut, dan setiap malam ia duduk diam di sudut kamar, mendengarkan derak rumah tua itu. Li Mei hanya memandang keluar jendela, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung kembali. Hari keempat, Gibran mendapati Li Mei menangis. Bukan terisak, hanya air mata yang turun perlahan, seperti air menetes dari atap. Kenapa kamu menangis? Tanyanya, perlahan. Li Mei menoleh. Kamu tidak perlu tahu. Kamu dibayar untuk menjaga, bukan bertanya. Tapi malam itu, dia berkata, aku penari. Dulu. Sebelum kecelakaan. Kaki ini milikku, tapi sekarang hanya beban. Penari? Gibran mengulang. Li Mei mengangguk. Tarian kontemporer. Aku ingin ke Paris. Tapi kini aku bahkan tidak bisa berdiri. Ada hening panjang di antara mereka. Aku suka menari juga, kata Gibran pelan. Waktu kecil. Tapi di kampung, menari itu untuk perempuan. Li Mei tertawa kecil, suara itu seperti pecahan kaca yang halus. Lucu. Mungkin kita bisa menari bersama, dalam mimpi. Hari-hari di rumah keluarga Li mengalir pelan seperti air beku. Gibran mulai mengenali ritme, waktu makan yang tidak tetap, obat-obatan yang harus ditumbuk lebih halus, dan kebiasaan Li Mei membaca buku tanpa membuka halaman. Ia hanya menatap sampulnya. Seperti ingin mengingat sesuatu yang hilang. Apa kamu percaya reinkarnasi?
Tanya Li Mei suatu malam. Gibran meletakkan sendok perlahan. Di kampung, kami percaya manusia bisa jadi burung setelah mati. Burung? Iya. Burung kecil. Mereka bilang itu sebabnya burung tak pernah lupa pulang. Li Mei tersenyum tipis. Kalau aku mati, aku ingin jadi tangan. Supaya bisa menyentuh dunia lagi. Diam. Gibran tak menjawab. Ia hanya mengemasi piring dan keluar dari kamar. Tapi malam itu, saat ia duduk di dapur sambil mencuci mangkuk, pikirannya melayang pada tangan-tangan yang menyentuh hidupnya. Ibu yang memeluknya waktu ayahnya mati, adiknya yang memegang bajunya setiap kali takut petir, dan perempuan di lantai atas yang tak lagi bisa menyentuh bumi. Bulan ketiga, salju mulai menipis. Pagi-pagi, Gibran membantu Li Mei duduk di kursi roda. Saat ia akan menyelimuti kakinya, gadis itu menahan tangannya. Aku ingin keluar. Keluar? Ke taman? Kalau kamu takut, kamu tak perlu dibayar. Ia tak menunggu jawaban. Ia sudah menekan tombol roda elektriknya. Gibran mengalah, mendorongnya melewati lorong rumah hingga pintu belakang yang menghadap taman kecil, penuh ranting telanjang dan pohon plum yang masih sabar memeluk waktu. Aku biasa menari di sini, katanya. Dulu. Ada penonton. Burung-burung. Angin. Aku sendiri. Mereka diam cukup lama. Gibran mengambil daun gugur dari tanah. Daun ini mati, tapi warnanya tetap indah. Li Mei mengangguk. Seperti tarian terakhir. Hari itu mereka duduk lama di bawah pohon, tidak banyak bicara, tapi Gibran merasa mereka lebih dekat dari sebelumnya. Suatu malam, pria tua bermarga Li datang. Ia berbicara dengan Gibran di ruang makan yang dingin. Kau lakukan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Pak. Ini separuh bayaranmu. Separuh lagi saat 6 bulan selesai. Gibran mengangguk, menerima amplop coklat itu tanpa membuka. Tapi sebelum pria tua itu pergi, Gibran bertanya, apa Li Mei benar-benar ingin saya di sini? Pria itu menatapnya lama. Anakku dulu tidak ingin hidup. Gibran diam. Sekarang dia mau keluar rumah. Itu cukup. Ia pergi tanpa berkata lagi. Gibran kembali ke kamar dan mendapati Li Mei tertidur, wajahnya damai. Seolah dunia tidak pernah menyakitinya. Hari-hari berikutnya, Li Mei mulai meminta hal-hal kecil, membacakan puisi Mandarin, memainkan lagu dari ponselnya, hingga menari di depannya, meski hanya gerakan kaku dari pria Jawa yang canggung. Buruk sekali, katanya, tertawa. Tapi kamu tersenyum. Itu karena kamu payah, bukan karena lucu. Namun senyum itu nyata. Dan itu cukup bagi Gibran. Suatu sore, ia bertanya, kalau kamu bisa berdiri, apa yang pertama kamu lakukan? Li Mei menjawab cepat. Melompat. Biar tubuhku ingat rasanya. Kalau kamu? Gibran berpikir. Membawa ibu ke danau. Di Solo. Dan biarkan dia duduk diam. Karena dia sudah terlalu lama berdiri untukku. Li Mei menatapnya lama. Kamu tahu, kamu bukan cuma perawat. Kamu penopang. Gibran mengangguk pelan. Begitu juga kamu. Hari ke-171. Hujan menggantikan salju. Li Mei mulai sulit tidur. Ia gelisah, marah tanpa sebab, lalu diam berhari-hari. Gibran terus merawatnya, tapi rasa sakitnya terasa lebih dalam dari sekadar tubuh. Aku ingin kamu pergi, katanya suatu malam. Kenapa? Karena kalau kamu tetap di sini, aku akan berharap. Hidup itu harapan. Tidak. Hidup itu luka yang sembuh sebagian. Gibran menggenggam tangannya. Kalau kita luka bersama. Air matanya jatuh. Pertama kali dengan suara. Kalau kamu tinggal,
kamu akan membenciku. Dan aku tidak bisa menari dalam kebencian. Gibran diam lama, lalu berkata, aku tidak akan tinggal selamanya. Tapi aku juga tidak akan pergi sekarang. Dan ia tetap di sana malam itu, hanya duduk, menggenggam tangan yang dulu menari. Hari ke-178. Salju turun lagi, tipis, seperti malu-malu kembali. Pagi itu Li Mei meminta hal yang tidak biasa. Aku ingin kamu rekam aku. Merekam apa? Bicara. Wajahku. Suaraku. Gerak mataku. Kalau suatu hari aku tak ada, biar ada yang mengingat. Gibran mengangguk. Ia mengambil ponselnya, menyalakan kamera. Li Mei menatap lensa dan berbicara pelan. Aku pernah menari, dan jatuh. Aku pernah bermimpi, lalu kehilangan. Tapi satu-satunya hal yang tidak pernah mati adalah saat aku merasa hidup kembali. Aku ingin orang tahu itu mungkin. Bahkan dari kursi roda. Ia berhenti. Menatap Gibran. Kamu bagian dari itu. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, matikan sekarang. Aku mau tidur. Hari ke-181. Gibran menemukan secari kertas di meja. Tulisan tangan halus, tinta hitam. Isinya. Gibran, kamu datang karena uang, tapi kamu tinggal karena hati. Terima kasih telah mengajarkanku menari kembali, meski hanya dengan kata-kata. Aku tahu kamu harus kembali ke negaramu. Jangan tunggu aku pulih. Aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hidupku mungkin tetap dari kursi roda. Tapi jiwaku sudah berjalan lagi. Karena kamu. Terima kasih. Pulanglah. Dan biarkan aku belajar melanjutkan hidupku sendiri. Li Mei. Gibran berdiri lama di depan jendela kamar. Salju turun perlahan, nyaris tak bersuara. Ia mengemasi barangnya pelan. Saat ia menutup koper, matanya terpaku pada kursi roda kosong di sudut ruangan. Ia menghela napas panjang. Lalu berjalan keluar, melewati lorong kayu yang berderak, menuruni tangga yang telah ia kenal dengan mata tertutup, dan membuka pintu ke dunia yang kembali sunyi, dan entah kenapa, terasa lebih hangat. Ia tidak menangis. Tapi ada sesuatu yang tersisa di matanya. Mungkin kenangan. Mungkin cinta yang tak sempat tumbuh. Atau mungkin hanya rasa syukur bahwa, selama beberapa musim, dua jiwa pernah saling menopang di bawah salju Hangzhou.